Hai Sobat Kementerian PKP, kali ini saya akan menjelaskan alur pelaksanaan pelayanan advokasi hukum, khususnya pendampingan perkara pidana. Mungkin kalian belum sepenuhnya mengetahui proses pendampingan perkara pidana di Kementerian PKP. Sebagai gambaran, Kementerian PKP dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian PKP, dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang ASN dihadapkan pada situasi yang rumit, keputusan di lapangan, tanggung jawab jabatan, bahkan tindakan yang bisa disalahartikan secara hukum. Apabila kondisi ini berkembang menjadi masalah hukum, siapa yang akan mendampingi? Disinilah pelayanan advokasi hukum berperan. Berdasarkan Pasal 76 Permen PKP Nomor 1 Tahun 2024, Biro Hukum memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, serta pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Secara struktur, Biro Hukum terdiri atas bagian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi informasi hukum, bagian advokasi hukum, serta subbagian tata usaha. Berdasarkan Pasal 81 Permen PKP Nomor 1 Tahun 2024, bagian advokasi hukum bertugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Biro. Pelayanan advokasi hukum meliputi berbagai bentuk. Namun, kali ini kita akan fokus pada pendampingan perkara pidana. Secara sederhana, perkara pidana adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan kepentingan umum atau negara, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau pelanggaran lainnya. Berbeda dengan perkara perdata yang menyangkut kepentingan pribadi antar individu atau badan hukum, misalnya sengketa kontrak atau ganti rugi. Perlu digarisbawahi, pendampingan hukum diberikan hanya untuk permasalahan saat menjalankan tugas jabatan, bukan pelanggaran pribadi, dan dilakukan sebelum penetapan tersangka, yaitu ketika dimintai keterangan sebagai saksi pada tahap penyelidikan. Pendampingan perkara pidana diberikan kepada menteri atau wakil menteri, pejabat, pegawai, dan purnabakti. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum maupun bagian hukum akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal TKPR, Inspektorat Jenderal, dan instansi lainnya. Mari kita simak alur pendampingan perkara pidana di Kementerian PKP. Pelayanan advokasi hukum dimulai ketika adanya surat panggilan sidang atau relaas sidang dari pengadilan yang ditujukan kepada pegawai ataupun pejabat. Kemudian, yang bersangkutan akan memberitahukan unit organisasi bidang hukum ataupun biro hukum dengan melampirkan surat permohonan pendampingan hukum disertai dengan dokumen pendukung seperti surat panggilan dari aparat penegak hukum dan laporan permasalahan perkara. Setelah permohonan diterima, Biro Hukum akan memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan telaah atau kajian terhadap kronologis permasalahan yang diajukan. Pada tahap ini, dilakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa permasalahan hukum benar terjadi dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan. Jika dinyatakan lengkap dan sesuai kriteria, laporan akan diteruskan untuk penanganan berikutnya. Kemudian, Kepala Biro Hukum akan memberikan disposisi penanganan kepada Kepala Bagian Advokasi Hukum untuk menindaklanjuti permohonan tersebut. Kepala Bagian Advokasi Hukum membentuk tim pendamping hukum dan menyiapkan surat perintah tugas. Tim pendampingan hukum akan memberikan konsultasi hukum terkait hukum acara pidana, yaitu proses atau tata cara penegakan hukum, maupun substansi dugaan tindak pidana, dan pendampingan selama proses pemeriksaan yang sifatnya pasif dan berupa dukungan moral, bimbingan, maupun arahan hukum secara internal. Kehadiran tim dilakukan hanya apabila diizinkan oleh aparat penegak hukum. Setelah kegiatan pendampingan selesai, tim wajib menyusun laporan hasil pendampingan, kemudian disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan bidang hukum pada unit organisasi pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itulah tahapan pendampingan perkara pidana di Kementerian PKP.
Seperti yang diketahui, dalam menjalankan program atau kegiatan tentunya tidak terlepas dari potensi permasalahan hukum. Dengan memahami alur ini, setiap pegawai diharapkan dapat mengetahui peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antar unit yang terlibat dalam proses hukum dan memastikan setiap ASN mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Terima kasih.